Insya Allah Baik. bagian daripada keimanan itu adalah ya tadi merasa bahwasanya ketika ada orang yang bermaksiat tapi kita mendahulukan cinta juga kepada orang-orang itu, dan itu adalah bagian keimanan, sayang tapi tetap mau menasihati. Nah, terus menasihati terus gimana caranya? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sholat itu sudah saya sampaikan adalah hasil daripada iman. Iman dalam bahasa kita sehari-hari artinya adalah percaya atau trust. Atau bisa juga diartikan iman adalah rasa cinta. Karena iman pasti akan menghasilkan rasa cinta. Contoh kayak gini ya. Nih lihat, kita gak usah ngomong Allah dulu deh. Kita ngomong dengan manusia dulu aja. Kalau ada seseorang yang benar-benar mencintai seseorang yang lain, atau benar-benar seneng dengan orang yang lain, atau benar-benar ngefans sama orang yang lain, itu tingkah lakunya pasti aneh-aneh. Dan saking aneh-anehnya itu kadang-kadang apapun yang dia pikir menyenangkan yang dia sukai pasti akan dia lakukan. Contoh, saya punya teman saya suka K-pop. Jelas ya. Kalau tahu kan orang-orang yang idol ke K-pop itu ketika idol K-popnya aja ulang tahun itu ada perayaannya loh. Jadi ada Maulid Taehyung gitu. Ada ada merayakan kelahirannya jin gitu misalnya. Serius. Jadi yang ulang tahun di jauh sana, yang ngerayain di sini. Yang itu artis-artis Ibu, Bunda. Bunda nggak tahu ya. Kalau Taehyung itu yang mirip saya lah. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi maksudnya itu dirayakan sama fans-fansnya. Artinya apa? Fans-fansnya itu mengira bahwasanya dengan melakukan kayak gini idolnya suka. Paham sampai di sini? Idolnya suka. Artinya setiap orang yang mencintai pasti akan melakukan sesuatu yang dia pikir yang dicintainya tuh suka. Misal, laki-laki kalau sudah suka sama seorang perempuan misalnya, dia akan melakukan apapun yang dia pikir perempuan tuh akan suka. Misal, minimal dibawain bunga, atau kalau enggak dibawain coklat, kalau enggak diajak makan, padahal dia enggak tahu kalau perempuan tuh maunya duit misalnya. Misalnya. Tapi kan dia pasti mau melakukan kan? Artinya itu kan sesuatu yang bersifat fitrah. Kita sebagai seseorang yang mencintai, cinta itu satu paket sama pengorbanan. Oke, saya ulangin ya. Cinta satu paket sama apa? Pengorbanan. Iman itu juga cinta. Maka iman satu paket dengan pengorbanan. Gak usah ngomong Allah deh. Ada orang yang tahu eksistensi misalnya dewa-dewa. Tahu dewa-dewa? Misal ya, orang-orang Chinese percaya dewa-dewa. Maka mereka melakukan persembahan kepada dewa-dewa. Orang Yunani percaya kepada dewa-dewa. Mereka melakukan persembahan kepada dewa-dewa. Artinya harus ada sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka pikir itu dewanya suka. Paham sampai di sini? Berarti kalau ada orang bilang, saya mencintai seseorang, tapi dia tidak pernah berbuat sesuatu pengorbanan terhadap yang dia suka, itu berarti kita masih mempertanyakan cinta itu atau suka itu. Bisa difahami sampai di sini? Oke, dalam kasus tadi berarti ada dua kemungkinan. Satu, dia benar-benar meyakini Allah itu ada. Yang satu dulu gini. Dia ngomong bahwasanya Allah itu ada, tapi gak benar-benar yakin bahwa Allah ada. Dan itu menyebabkan dia gak mau sholat. Yang kedua, dia yakin Allah itu ada, tapi gak mau sholat karena dia belum tahu bahwasanya kita berbuat sesuatu itu harus berdasarkan yang orang yang kita cintai itu, bukan versi kita sendiri. Misal, saya kasih contoh lagi. Punya ibu dan bapak? Punya. Sayang gak sama mereka? Sayang. Saya sayang juga sama ibu dan bapak saya. Kemarin mereka kemari ke Bogor. Ketika mereka ke Bogor, saya bilang sama bapak ibu saya, papi mami mau pergi kemana? Ya kan ya? Mereka bilang, emang ada apa aja Lik? Saya list 5 restoran yang saya minta pilih mau yang mana. Jelas sampai di sini? Karena kalau saya bilang, Mi, kita makan di sini aja. Berarti saya sok tahu kan? Siapa tahu tapi mereka suka mie. Ya siapa tahu mereka hari itu gak suka mie atau mau makan yang lain. Kan makanya saya tanya, mau yang mana? Kalau mereka sudah bilang, saya mau yang ini, maka apa yang saya lakukan? Jangan di sinilah. Lebih baik di sini aja. Ini lebih murah dan lebih enak. Enggak kan? Karena mereka sudah milih. Itu namanya pengorbanan. Maka pertanyaannya kepada orang-orang yang yakin Allah itu ada, lalu kemudian mereka enggak mau sholat, tanya, menurut Anda nyenengin Allah lalu seperti apa?
Kan kalau Anda sudah tahu Allah itu ada dan Anda mencintai Allah, Allah yang menciptakan kita dan kita wajib menyembah kepada Allah, berarti kan harus ada yang kita lakukan nih. Nah menurut Anda apa yang kita lakukan? Saya punya teman yang kayak gitu, ini sudah level up nih. Menurut saya sholat gak perlu, yang penting eling. Paham sampai di sini? Lalu saya tanya lagi, kamu yakin Allah cuma pengen kamu eling doang? Bukankah itu gak fair kalau kamu gak nanya sama Allah? Nah maka coba tanya sama Allah, Allah pengennya apa? Gitu kan ya. Nah maka kalau kita melakukan proses itu, kita jadi ngerti, oh kita mencintai Allah karena Allah sudah menciptakan kita, ngasih kita semuanya, termasuk hidup kita, nafas kita, termasuk ketika kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, masih bisa makan, minum dan seterusnya, itu atas izin Allah. Maka kita coba tanya kepada Allah, ya Allah, kalau aku pengen berterima kasih, kalau aku pengen berjumpa dengan Engkau nih, atau aku pengen melakukan koneksi dengan Engkau, kalau aku mau mencintai Engkau, gimana caranya ya Allah? Maka Allah bilang, wa aqimis shalah li dzikri. Kalau Anda mau mengingat aku, sholat. Jelas sampai di sini? Berarti itu maunya siapa? Enggak nebak-nebak kan? Allah yang nyuruh kita sholat. Kalau kalian mau ingat aku sholat. Jadi gini ya, ingat sholat itu bukan ini. Kamu hamba ya, sholat. Enggak gitu. Enggak gitu. Cerita di dalam Islam adalah gini. Aku adalah hamba Allah. Gimana caranya agar Allah ridho sama saya? Ibu-ibu punya pembantu? Punya pembantu? Pembantu itu hanya bisa dikatakan pembantu kalau dia ngapain? Bantu, ya kan ya. Nah tapi cara bantunya itu sesuai bos atau sesuai pembantunya? Bosnya sudah ngomong nih, pembantu 5 hal yang kamu harus lakukan pada hari ini. 1, bersihin kaca. 2, bersihin WC. 3, nyuci. 4, nyetrika. 5, apalagi? Cuci piring. Oke. Tiba-tiba kita bilang seharian ya, oke. Sorenya majikannya datang, piring belum dicuci, baju-baju numpuk, kaca-kaca bersihinnya setengah. Apalagi tadi? Ya semua 5 tadi gak ada yang beres tuh. Kita tanya, pembantu, kok gak selesai semua ini? Pembantunya bilang, tapi saya masak. Ada 9 menu, enak-enak semua, juragan. Tapi yang saya suruh, iya tapi saya masak nih. Gimana nih? SP, pecat, atau kita marahin? Semuanya. Karena yang kita suruh gak dilakukan, yang kita gak suruh malah dilakukan. Paham sampai di sini? Nah itu adalah di dalam Islam. Jadi pembantu tuh ngomong, wahai majikan, kamu maunya apa? Aku penuhi. Itu di dalam Islam, bukan Allah yang nyuruh kita yang pengen sholat. Makanya lihat ya, lihat baik-baik. Sholat itu tidak dikasih pada semua orang. Bisa dipahami sampai di sini? Cuma di dalam Islam, ketika kita sholat kita boleh minta sama Allah. Di nabi-nabi sebelumnya, umat-umat kalau mau minta harus lewat Rasul. Kita boleh bypass kepada Allah. Maka sebenarnya sholat itu bagi orang punya masalah itu dinanti-nanti. Cuman kan kadang-kadang kita gak pernah punya masalah kan? Atau ketika punya masalah kita ngarep ada yang lain kan? Pernah punya masalah? Saya serius merasa punya masalah. Dan sebagai manusia normal, serius saya tuh ngarep-ngarep sholat ketika punya masalah. Kapan lagi bisa lapor pada Allah? Dan cuma boleh lapor 5 kali sehari. Cuma bisa minta 5 kali sehari. Ngingetin Allah. Ya Allah saya punya masalah nih ya Allah. Saya mau ngingetin aja nih. Saya punya masalah gimana caranya? Karena ini gak selesai nih kalau gak karena Engkau ya Allah. Maka kita ngarep-ngarep sholat kan. Begitu punya masalah, Anda tambah sholat, ada sholat tahajud. Pertanyaan saya sederhana, bagi orang yang mencintai Allah atau yakin Allah itu ada, gimana caranya kemudian dia bisa mengekspresikan cinta dia kepada Allah? Kadang-kadang ada orang bilang, saya sudah sedekah Ustaz. Masalahnya Allah gak minta sedekah itu. Allah mintanya yang pertama sholat. Karena Allah bilang gini, nih kerjaan kalian, kalau Anda mau menghamba kepada saya, Anda sudah tahu kenapa Anda menghamba pada saya? Tahu ya Allah. Kalau Anda mau menghamba pada saya, seolah-olah Allah bilang adalah yang pertama sholat dulu. Kalau sholatmu gak selesai, aku gak melihat kerjaanmu yang lain. Masalahnya itu. Dan bukan hanya itu lagi sih sebenarnya. Bagi saya secara pribadi, sholat itu sudah kayak ya curhat sih sebenarnya. Orang kita, aduh gini deh. Anda ketemu dengan bos Anda dan kerjaan Anda punya banyak masalah. Anda milih mana? Lebih sering ketemu bos atau ketemu bos sebulan sekali? Karena lebih cepat nyelesain masalah. Kalau kita yakin begitu. Kemungkinan ketiga, zaman dulu ada beda antara Rob sama ilah.
Rob adalah Tuhan, Rob adalah pencipta, Rob adalah yang mengadakan kita. Tapi ilah adalah sesuatu yang disembah. Bisa jadi kayak zaman dulu ada orang meyakini Allah ada tapi nggak mau menyembah Allah. Nah bisa jadi itu juga. Jadi kuncinya adalah iman. Jadi imannya ditata dulu, Allah itu ada atau tidak, mencintai Allah dulu. Sholat adalah ekspresi cinta orang kepada Allah. Jadi jangan nyuruh orang sholat dulu, apalagi menyuruh-nyuruh orang sholat, itu nggak boleh. Paham maksudnya? Menyuruh-nyuruh orang sholat nggak boleh. Orang sholat jangan disuruh-suruh maksudnya. Enggak, itu guyonannya, ini bingung semua nih. Masa orang lagi sholat disuruh pergi beli, jangan. Orang lagi sholat disuruh misalnya nyuci, jangan. Jangan menyuruh-nyuruh orang sholat.